Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori penawaran uang atau disebut dengan money supply theory. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ihza Mulyana dengan NIM 2101 1010 1003. Saya berasal dari Universitas Syahwala, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Pada kali ini, saya akan membahas apa yang dimaksud dengan uang. Uang didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantaraan mengadakan tukar-menukar atau perdagangan Apriliano 2020. Syarat-syarat agar benda tersebut disetujui oleh masyarakat sebagai uang yaitu: yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa. Yang ketiga, mudah disimpan dan tahan lama. Yang keempat, jumlahnya terbatas, tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, bendanya mempunyai mutu yang sama. Uang beredar yang berada di tangan masyarakat terdiri dari uang kartal dan uang lira. Uang kartal adalah uang kertas dan logam yang ada di tangan masyarakat, sama dengan uang tunai. Uang gira adalah saldo rekening koran atau giro memiliki masyarakat yang ada di bank dan belum digunakan pemiliknya untuk berbelanja dan belum digunakan oleh pemiliknya untuk kegiatan pembayaran, di mana uang tersebut sewaktu-waktu dapat diambil dengan menggunakan cek. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertambahan jumlah uang beredar, antara lain: yang pertama, Net Forex Access atau NFA adalah selisih antara seluruh tagihan lancar kepada bukan penduduk atau seluruh aliran modal yang masuk ke dalam negeri dengan hutang lancar terhadap bukan penduduk atau aliran modal ke luar negeri. Yang kedua, tagihan bersih kepada pemerintah pusat adalah selisih antara tagihan terhadap otoritas fiskal atau pemerintah pusat dengan kewajiban terhadap pemerintah pusat. Yang ketiga, tagihan pada lembaga dan perusahaan pemerintah adalah selisih antara tagihan terhadap lembaga dan perusahaan pemerintah dengan kewajiban terhadap lembaga dan perusahaan pemerintah tersebut. Yang keempat, tagihan pada perusahaan swasta dan perorangan tercermin dari kredit atau pinjaman, kredit langsung dan kredit likuiditas yang diberikan oleh Bank Indonesia pada sektor tersebut. Yang kelima, faktor-faktor lainnya bersih termasuk jaminan impor. Di setiap transaksi dalam perekonomian pasti terdapat suatu permintaan dan penawaran. Harga dan kuantitas akan suatu barang atau jasa yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Permintaan dan penawaran akan saling bertemu dan akan membentuk satu titik pertemuan dalam satuan harga dan kuantitas atau jumlah barang. Akan selalu ada konsep permintaan dan penawaran di setiap kegiatan perekonomian. Serta dalam kegiatan perekonomian sangat dibutuhkan yang namanya uang sebagai alat tukar menukar dalam perdagangan. Fungsi uang juga beragam, seperti untuk alat tukar menukar sebagai satuan nilai dan alat untuk menyimpan nilai. Jadi di era sekarang ini perekonomian sangat berkembang pesat dan munculnya berbagai teknologi untuk mempermudah menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, apa itu penawaran uang? Dilansir dari buku Makroekonomi Pengantar Teori 2006 karya Sadono Sukirno, dijelaskan bahwa penawaran uang memiliki dua arti, yaitu secara sempit. Penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal dan uang lira yang beredar pada suatu waktu tertentu. Singkatnya, penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar. Secara luas, penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal, uang gira, dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Dan uang kuasi tersebut merupakan uang yang tersimpan di bank dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan valuta asing. Dan kerangka berpikirnya,
penawaran uang atau disebut dengan money supply, yang merupakan sisi lain dari pasar uang, diasumsikan sebagai sesuatu yang ditentukan oleh bank sentral. Pendekatan pertama, bahwa anggapan ini dapat diterima tetapi seringkali diasumsikan terlalu sederhana. Pada saat ini, para ekonom berpendapat bahwa penawaran uang dalam teori moneter mempunyai arti yang sama dengan jumlah uang yang beredar, yang tidak sepenuhnya diciptakan oleh bank-bank sentral. Teori penawaran uang modern menganggap bahwa sejumlah uang beredar adalah hasil interaksi antara bank sentral, bank-bank umum, dan masyarakat umum. Teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas. Ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran, jumlah uang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Teori penawaran uang modern. Dalam sistem standar kertas dengan otoritas moneter yakni bank sentral yang memproduksi uang primer, lembaga keuangan perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder atau uang giral hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Teori penawaran uang modern. Dapat tiga pelaku di dalam masyarakat uang, yaitu otoritas moneter, lembaga keuangan, dan masyarakat. Oswita 1995. Otoritas moneter merupakan supplier uang primer dalam masyarakat. Penawaran uang atau jumlah uang beredar dalam perekonomian modern merupakan hasil neto dari perilaku pemerintah, dalam hal ini bank sentral, bank-bank umum, dan masyarakat. Namun dari ketiga golongan ini, bank sentral mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap jumlah uang beredar. Hal ini disebabkan bahwa bank sentral yang memegang monopoli penciptaan uang kartal. Bank hanya bisa menciptakan uang giral atas dasar sejumlah tertentu uang kartal yang dipegang bank tersebut. Tanpa ada uang kartal, tidak akan ada uang giral. Jadi setiap uang kartal yang diciptakan bank sentral merupakan benih bagi terciptanya beberapa rupiah uang giral. Oleh karena itu, uang kartal ciptaan bank sentral disebut uang inti atau base money. Peran utama tiga pelaku pasar uang dalam penciptaan uang beredar. Oswita 1995, yang dimana otoritas moneter atau bank sentral, lembaga keuangan bank atau LKBB, dan masyarakat RT perusahaan. Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar melalui uang inti, misalnya dengan pencetakan uang baru dan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi reserve ratio, misalnya dengan penentuan cash ratio, pemberian kredit likuiditas kepada bank-bank. Selain bank sentral, jumlah uang beredar ditentukan oleh perilaku masyarakat dan bank-bank yang merupakan faktor di luar pengaruh langsung bank sentral. Budiono 1985. Pada faktor pengaruh penawaran uang, dalam buku Ekonomi Moneter 2014 karya Jimmy Hasoloan, dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang, yaitu yang pertama, kebijakan bank sentral. Beberapa kebijakan bank sentral yang berpengaruh terhadap penawaran uang, yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit selektif dan longgar, serta kebijakan mencetak uang baru. Yang kedua, tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin banyak uang yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar juga semakin tinggi. Berlaku juga sebaliknya. Yang ketiga, tingkat harga, kenaikan biaya produksi. Apabila harga-harga barang dan jasa naik, maka harus tersedia lebih banyak uang harga, masyarakat bisa membayar kenaikan tersebut. Agar hal tersebut bisa terpenuhi, maka pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar. Selera masyarakat. Apabila selera masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat, maka akan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa. Apabila permintaan barang dan jasa meningkat, maka harga juga akan meningkat. Ketika barang dan jasa meningkat, maka pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar agar masyarakat bisa membayar kenaikan tersebut. Yang kelima, peningkatan produksi barang dan jasa. Apabila peningkatan produksi barang dan jasa tidak diimbangi dengan penambahan jumlah uang beredar, maka akan menyebabkan deflasi. Agar deflasi tidak terjadi, maka pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar.
Nah, bagaimana terciptanya uang inti? Pada hakikatnya adalah hutang otoritas moneter kepada masyarakat dan lembaga keuangan. Dan hutang itu bisa timbul melalui yang pertama percetakan uang baru akibat membiayai defisit anggaran. Yang kedua pemberian pinjaman oleh bank sentral kepada bank umum atau kredit likuiditas melalui penambahan saldo giro atau rekening koran milik bank umum. Yang ketiga, lewat transaksi dengan luar negeri akibat dari surplus neraca perdagangan. Bisa kita lihat pada rumus ini, B sama dengan CG tambah CB dan NFA. Nah, pada keterangannya kita bisa lihat CG saldo rekening pemerintah pada bank sentral, CB saldo rekening giro masyarakat dan lembaga keuangan pada bank sentral, dan NFA dari bank sentral. Menurut Bodiono 1997 bahwa uang inti dapat diibaratkan hutang dari otoritas moneter kepada masyarakat dan lembaga keuangan. Uang inti diciptakan dan dikendalikan langsung oleh pihak otoritas moneter, di mana mereka mempunyai peranan utama sebagai sumber awal dari diadakannya uang beredar. Uang inti yang ditawarkan kepada masyarakat adalah uang kartal, sedangkan sumber penawaran uang yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan ditentukan oleh cadangan bank. Hubungan antara uang inti atau reserve money atau base money, uang kartal, uang giral, dan cadangan bank, yaitu uang inti yang dipegang oleh bank-bank umum sebagai jaminan bagi hutang lancar mereka kepada nasabahnya. Hutang lancar ini tidak lain adalah saldo rekening koran milik masyarakat, nasabah bank tersebut yang dikelola oleh bank-bank umum. Nah, bisa kita lihat di sini skema uang inti. Uang inti, uang yang harus dikeluarkan oleh bank, saldo rekening koran giro pada bank, di tangan masyarakat umum, di bank-bank umum, milik bank-bank, uang kartal atau jasa uang, itu bisa kita sebut dengan JUP. Cadangan bank, saldo rekening koran atau giro pada bank-bank, milik masyarakat, dan uang gira. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan. Yang pertama ada Apriliano, Bodiono, dan Susetio. Sekian dari saya presentasi. Jika ada kurangnya saya